Balik lagi sama gue Kibray di channel APTV. Kali ini gue bakal bincang-bincang nih sama kawan gue. Kayak video sebelumnya gue kan udah bercerita tuh tentang pengalaman touring. Cuma yang video sebelumnya kan orang tua tuh. Nah kali ini beneran jiwa muda nih, jiwa muda, umur juga muda. Gimana kelanjutan videonya? Tonton terus sampai habis, jangan di skip-skip. Oke, gue sudah sama Al lagi nih. Sehat Al? Sehat. Ketemu lagi kita ini. Yoi. Ini Al ini bisa dibilang suka touring Al ya? Iya, baru-baru mulai suka touring lah. Baru-baru apa emang dari kapan sih lu suka touring tuh? Sebenarnya gue suka touring itu dari awal gue punya motor Ninja ya. Tahun berapa itu? Itu tahun 2021. 2020. Awal. Ah, Sekarang 2024 ya, 3 tahun yang 3 lalu. tahun lah ya. 3 tahun yang lalu. Emang lu suka touring atau emang lu ikut-ikutan aja tuh? Enggak, Awalnya gimana tuh? dari awal itu kan gue ada kesempatan buat pulang kampung sendiri. Gue pulang kampung ke daerah Sawarna, Banten lah ya. Oh Banten ya? Daerah Banten. Di situ pas gue pulang kampung, gue mulai suka kayak wah asik juga ya gitu. Oh motoran asik lah gitu ya? Motoran asik gitu. Apalagi kan. motoran jauh tuh asik seru gitu ya? Asik banget di jalan tuh gue bisa lihat pemandangan yang Itu sendiri loh? Gue solo riding. Oh solo riding? Solo riding gue. Sampai 2023 gue solo riding. Di 2023 gue ketemu bengkel Motoshop. Nah di situ gue ketemu banyak teman-teman riding group gitu kan. Dari situ baru gue mulai rame-rame. Berarti nggak solo riding lagi ya? Nggak solo riding. Berarti lu solo riding itu sekitar berapa lama tuh? Dari awal 2021 sampai 2023 pertengahan lah ada. Oh, tapi kalau sekarang lu touring udah mulai rame-rame? Udah mulai rame-rame lagi. Rame-rame? Ya, mulai rame-rame. Nah, kalau boleh tahu lu pakai motor apa sih? Gua kebetulan unit ada 2 om. Ada 2? Ada JTEC 25 sama New Ninja. Cuma kalau JTEC kan baru ngangkut kemarin tuh, yang di video sebelumnya tuh. Iya. Kalau New Ninja gua udah lama lah. Udah lama ya? Kalau JTEC gua belum pernah jalan jauh. Oh, berarti lu selama touring tuh keseringannya baru pakai yang Ninja itu? Iya, Ninja aja. Kalau JTEC belum tuh? Belum ada. Belum pernah? Belum pernah. Oh, nah kenapa lu kan suka touring nih? Iya. Kenapa lu milihnya motor sport, bukan motor touring? Gimana ya, sebenarnya lebih ke jiwa sih. Lebih ke jiwa? Iya. Jujur gue sebenarnya juga udah mulai apa ya, kalau bisa opsi gitu ya, ada rezeki gue pengen ngambil versi 6,5. Versi 6,5. Versi 6,5. Oh, itu udah jos banget tuh. Nah, harganya masih digoreng banget kan. Kita 160 sekian kan. Parah ya? Parah, itu bagus banget itu motor enak. Ya jadi kita nikmatin aja sport touring lah. Makanya Ninja kan genrenya touring juga dia, Iya sport sih touring. bener. Nggak yang nunduk banget ya? Ya, nggak terlalu nunduk. Masih enak lah gitu ya dibawa jauh ya? Buat daily touring masih enak. Terus apa namanya, lu paling jauh kemana touring? Sejauh ini ya, karena gua nggak berfokus untuk kayak harus ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Gue berpikiran kalau Jawa Barat aja belum tamat sama Banten, kenapa harus ke Jawa Tengah dulu sama Jawa Timur? Makanya berarti lu paling jauh kemana nih? Baru Pangandaran. Berarti masih sekitaran Jawa Barat ya? Jawa Barat, Banten. Belum ke Jawa Tengah, belum. Jogja apa Bromo gitu? Belum, mungkin dia habis Lebaran lah. Habis Lebaran. Tahun ini nih habis Tahun Lebaran. ini insya Allah, kalau jadi ke Dieng, kalau nggak Bromo. Oh, sama siapa tuh? Sama kawan-kawan Motoshop. Oh, emang udah direncanain? Udah direncanain. Oh, udah direncanain. Dari kapan ya? Dari bulan Desember mungkin rencananya. Sampai habis Lebaran baru. Berarti emang jiwa lu jiwa touring ya? Ya, kurang lebih bisa dibilang begitulah. Daripada gua sanmori nggak jelas gitu kan. Iya, bener. Seminggu gua ngabisin duit 100.000, mending gua kumpul buat jalan yang lebih jauh. Bener sih. Lebih enak juga ya, Ya. kita bisa lihat pemandangan Tuh, apa ya kan. betul. Terus sensasinya juga beda ya. Jauh banget. Beda Dibanding kita Sanmori, kita kan Sanmori paling kemana sih? Bogoran ya. Puncak lah paling jauh. Puncak paling jauh Iya, ya. Puncak paling jauh. Lebih asik, menurut gua sih lebih asik kita touring jauh sih. Iya. Ya kan? Kalau gua sama anak-anak sekarang nih ya, lebih kayak orang mungkin bilangnya touring gitu kan. Bukannya gue belagu apa gimana, tapi buat anak-anak gue kayak Citorek tembus ke Sawarna itu Sanmori panggilannya. Sanmori. Kalau buat anak-anak lu itu. Iya, buat bocah-bocah gue. Mungkin ada beberapa juga yang kayak gitu kan. Cuman menurut orang itu kayak wah gila banget gitu gini. Lah mungkin mereka belum coba aja gitu, belum dapat teman yang klop,
belum dapat teman-teman yang sama-sama gila gitu kan, apa gimana, jadi mungkin belum bisa ngasihin euforianya gitu kan. Oh iya. Walaupun gue pribadi walaupun di jalan capek, tapi ketemu orang-orang sinting juga nih teman-teman gue, ya udah ujungnya ketawa-tawa aja. Iya sih benar. Jadi asik lagi. Iya benar. Nah terus kemarin kan di video sebelumnya gue juga udah nanya ya pengalaman touring ke Om Edi ada. Iya, Om Edi. Nah gue juga nanya ke dia persiapan touring tuh kayak apa. Nah gue pengen tahu versi lu nih. Ya, oke. Ya, Oke. persiapan touring tuh apa aja sih yang harus disiapin gitu selain motor dan lain-lainnya lah. Jadi Bisa dijelasin nggak gitu? Gua cerita soal yang pertama kali gue touring jauh aja kali ya. Boleh. Ini gue ke Pangandaran waktu itu. Persiapan yang gue lakuin sebelum ke Pangandaran itu yang jelas gue check up ganti oli. Dan waktu itu gue beli jaket protektor. Iya. Sama pasang lampu tembak karena gue pikir ini perjalanan bakal jauh nih. Iya. Di atas 12 jam lah. Biar penerangan oke ya. Iya, biar penerangan oke. Habis itu gue beli apa lagi ya? Sarung tangan, jaket, lampu tembak, oli, sama beli pokoknya ada apa gitu gue lupa lah yang gue beli lagi itu. Persiapannya lumayan banyak, fisik sih terutama. Fisik terutama ya. Fisik Kesehatan terutama. ya. Kesehatan. Kesehatan nomor 1 ya. Berarti selain persiapan motor, unit gitu, fisik juga harus siap. Fisik juga harus siap. Sama ada yang terpenting lagi, duit. Itu sih. Salah satunya itu. Gua ngerasain tuh pas gua ke Pangandaran ngumpulinnya ada mungkin 3 bulan lah. 3 berapa? 3 bulan 2 bulan lah. 3 bulan. Pangandaran ngumpulinnya. Abisnya ya udah cuma sehari hilang. Iya. Itu doang udah. Tapi emang harus begitu ya. Maksudnya kita nggak apa-apa lah nabung beberapa waktu gitu sampai berbulan-bulan. Yang penting kan duit kita cukup buat touring gitu. Betul. Nggak yang nyusahin temen atau apa gitu. Iya, kan. itu betul. Kan ada juga tuh kita touring, kita nggak ada pegangan, kita nggak ada apa, maksain. Ya kan? Yang penting jalan aja. Taunya di jalan trouble atau apa, dia duitnya pas-pasan. Akhirnya ya teman-teman juga yang susah gitu Iya, kan. Seharusnya gitu ya. Jangan Gitu ya. Makanya gue lebih prefer ya udahlah, karena gue sadar gue pelajar gitu kan. Akhirnya gue bilang ke teman-teman gue yang lain kan udah berkeluarga gitu kan, udah bekerja, finansial udah oke, gue bilang tolong kasih spare yang agak lama buat persiapan gue, kata gue. Ada mungkin 4 bulan sebelum berangkat atau 3 bulan baru gas gitu. Berarti persiapan lu matang banget ya? Ya, sejauh 4 ini. bulan mah udah menurut gua ya udah lama banget sih itu. Udah lama banget sebenarnya, bukan pasti lama. udah matang banget itu persiapan. Sebenarnya bukan lama di ini sih, lebih lama ke di ekonomi. Lebih lama di keuangan aja, kita ada nabung-nabungnya. Iya. Soalnya kita kan touring ya, sebenarnya touring tuh nggak perlu duit banyak, yang penting cukup. Tapi kan namanya jalan jauh ya. Lebih baik megang lebih. Daripada kenapa-kenapa di jalan, duit kita pas-pasan, ujung-ujungnya yang lain juga kena. Nah, temen lagi ya kan. Betul. Dampaknya, mending kita nggak apa-apa lah nabung lama. Temen mau bilang apa kan, ya, ekonomi orang kan beda-beda gitu. Betul. Gue juga kalau misalkan touring nggak bisa langsung mendadak. Paling ada persiapan gitu. Iya, sementok-mentoknya sebulan lah. Iya sih, iya benar. Apalagi untuk jarak yang di atas 800 kilo ya. Itu udah pasti 800 sampai 900 kilo udah harus di atas sebulan lah kalau bisa. Tapi kalau ekonomi cukupi ya sehari juga jadi. Sehari juga jadi ya kan. Ya baik lagi kan ekonomi orang itu beda-beda gitu. Iya, nggak semua sama. Nggak bisa disamain, ayolah gua aja bisa, masa lu nggak bisa gitu. Kebanyakan kan orang mikirnya, oh motornya Ninja nih, motornya Jetek nih, duitnya banyak, masa touring sini doang nggak bisa. Ya kita kan nggak tahu dapur orang masing-masing ya mas gitu kan. Jangan mengukur atas semua user 2,5 lah gitu. Orang kadang mikir gitu ya, wah masa Jetek nggak megang duit gitu kan, masa lu pegang Ninja nggak megang duit gitu. Ya pas lagi ada mah ada gitu kan. Pas lagi blecit mah blecit gitu udah nih, kayak sekarang nih. Aduh. Nah terus tadi kan persiapan untuk touring udah kan, persiapan motor, terus uang terutama. Iya. Nah ngomongin masalah uang nih, kalau touring gitu nih biasanya amannya nih, misal ke Pangandaran misal, kita harus siapin duit berapa sih amannya gitu? Amannya ya? Amannya. Ini sepengalaman gua aja gitu ya, karena gua waktu itu ke Pangandaran juga prepare-nya lumayan banyak, karena pertama kali jalan jauh gua gitu kan, jadi gua belum bisa terlalu bisa manage uang gitu.
Jadi gue prepare itu dari segi untuk motor kayak tadi kan gue bilang gue jajanin dia lampu tembak ya kan. Lampu tembak aja itu sekitar 500.000. 500.000. Ini kan prepare ya, maksudnya Iya. prepare untuk jangka panjang ke depannya juga, jadi kita nggak usah ngeluarin uang gitu kan. Iya, iya. Untuk gue beli jaket protektor itu hoodie kayak begini ada protektornya 3,5. Terus untuk servis 300.000, 300.000. oli 200.000 sama filter oli, itu udah berapa dihitungnya tuh? Ya segitu. Segituan. Nanti dicantumin. Nanti dikalkulasiin aja tuh. Terus untuk bensin, gua kemarin bensin kurang lebih habis berapa ya? 400 sama. 400. Itu 400. dari Cibinong ke Pangandaran. Ya, Itu dari- PP itu. PP, via 400. selatan. Karena gua orang bilang kok motor Ninja bisa irit gitu kan. Iya. Taunya boros gitu. Sebenarnya satu ya, segimana ridernya masing-masing. Benar. Karena gue lebih suka jadi sweeper, makanya gue santai di belakang. Dan gue sadar gue bawa duit agak ngepas nih gitu kan. Makanya gue kayak ya udahlah, mending ditahan aja gitu. Berarti ongkos amannya kalau ke Pangandaran touring berapa? Kemarin gue sendiri ya, gue sendiri kemarin habis sekitar 2,2. 2,2. Itu 2,2. ongkos tuh. Di Itu luar dari servis ya? Itu satu servis. Oh, semuanya. Semuanya. Kalau misalkan untuk ongkos paling ya 800 juga cukup. 800 cukup. 800 Ya sejuta lah ya. Sejuta aman lah, ya. sejuta aman. lah ya. Amannya sejuta kalau misalkan lu emang nggak perlu ganti oli lagi pas pulangnya, Iya, sama bener. nggak perlu servis lagi, ya itu Iya. aman sejuta. Udah gitu kalau misalkan nginep juga kan, kalau penginapan apa namanya? Patungan biasanya. Patungan, biasanya patungan. Kan? Makan juga biasanya bareng-bareng lah ya. Bener. Terus kecuali ya bensin sama ya buat biaya-biaya tertentu. Rokok-rokok lah sendiri lah. rokok kan gitu. sendiri. Sebenarnya lebih banyak di jajan sih pengeluaran. Jajan gua. ya? Di jajan gue tuh berangkat itu gue habis kemarin rokok 3 bungkus mungkin ada. 3 bungkus. 3 bungkus ada mungkin filter loh. Itu lu berapa hari ke sana itu? Pangandaran itu ekspektasi kita itu cuma 14 jam. Tapi realita berkata lain jadi 19 jam. 19 jam. Lu nginep di sana? Nginep. Nginep. Tektokan sih Oh, jatuhnya. tektokan. Gue datang, gue berangkat itu sekitar jam 4 subuh. 4 subuh apa jam 5 karena gue lihat jalur selatan sempet nyasar dulu di Sukabumi tuh. Karena mapsnya error, RC-nya kan Iya. sama Eko kan. Iya. Ya namanya di jalan kita nikmatin aja gitu kan. Itu nyampe Pangandaran jam 10 malam. Jam 10 malam ya? Jam 10 malam dari jam 4 subuh. Nah terus gua mau nanya lagi, kalau touring kan beberapa motor ya? Ya, Kadang ada sampai 30 motor, wah banyak banget ya. ya kan? Terus ada yang 20 motor. Nah itu cara biar kita nggak berantakan nih, tertata, itu gimana tuh? Kalau gue ya Entah dibagi kan, entah apa gitu. ya gue ngelihat di sini ya, yang sering touring itu kan gue lihat dari komunitas JTRI Depok ya, yang kita tahu di sekitar Jabodetabek ini kan. Iya. JTRI Depok itu kan membernya banyak dia. Iya. Dia kalau ngelakuin trip tektokan lah kadang kan. Tektokan itu kecil tuh mereka bisa 30-40 motor. Dan yang juga ya? iya, dan yang gue lihat itu mereka pasti dibagi tim 1, tim 2. Oh, Tim jadi 1, tim 2. nggak yang harus 40 ya jalan 40. Enggak, itu bahaya banget itu. Udah kayak rombongan besan ya. Kita ngatur 10 rombongan itu udah pasti lama di jalan. Udah lama ya? Kemarin gue pas ke Pangandaran itu 9 orang aja udah lama banget. Parah ya? Parah, udah lama. Gimana 40-30 orang. Makanya. Gila. Berarti idealnya dibagi per kelompok itu berapa orang, Al? 10 harusnya. 10 ya? 10. Itu Mentok-mentok udah ideal kepaksa. banget ya? Kepaksa banget 15 lah. 15 Kalau lah kita nggak pakai pengawalan ya. Kalau pakai pengawalan ya bisa lah 30 langsung. Oh, berarti per kloter itu 10 sampai 15 motor 10 lah sampai ya? 15 motor. Per kloter ya? Mm-mm. Nanti ya tinggal dibagi aja, berarti kalau 30 motor berarti 2 kloter gitu kan? 2 kloter. Kalau bisa bikin 3 aja. Oh. Bikin 3. Nah itu kan misah nih, 2 kloter. Berarti nanti ada tikum ininya ya? Misalkan checkpoint 1 di mana? Berarti bareng-bareng lagi kan? Ada ya bareng-bareng lagi. Cuman ya nggak harusnya sebenarnya ya kalau menurut gue di bagian apa ya, tujuan untuk dibagi dari 30 orang menjadi 10-10 dipecah 3 kelompok. Salah satunya satu untuk menetralisir clash kan, clash biar di jalan aman gitu kan. Iya, betul. Jadi kita ngontrol rombongan lebih gampang. Iya. Kedua, kalau misalkan emang ada yang trouble dan dia nggak kelihatan sama rombongan dia gitu kan, dia berhenti di belakang gitu ketinggalan, nah masih bisa kesapu sama rombongan keduanya. Iya benar sih. Kalau misalkan rombongan kedua ada yang trouble lagi, masih bisa kesapu sama rombongan ketiga lah kayak gitu. Jadi iya. aman di jalan. Aman lah ya. Terus apa namanya? Pas lu touring nih, selama lu touring ada hal unik gak? Atau kejadian lucu lah gitu? Hal unik sih banyak sih, hal unik Banyak ya. ya? Banyak hal unik ini, hal unik yang baru-baru ini gua alamin ya. Ada satu nih. Apa tuh? Jadi kemarin itu kita nih San Mori ke Citorek.
Citorek itu kan gunung lah ya. Iya. Kita San Mori lah ke Citorek lah. Singkat cerita jam 5 subuh kita berangkat. Nyampe Citorek jam setengah 7 lah. Jam setengah 7, jam 7-an lah. Jam setengah 5 subuh nyampe Citorek jam setengah 7. Iya. Nyampe Citorek itu kan kita santai gitu kan. Ngobrol-ngobrol gitu kan. Tiba-tiba gue nyeletuk nih. Kayaknya balik lewat atas seru nih kata gue. Kemana? Balik lewat atas. Jadi Citorek itu kan kalau mau pulang ke Bogor turun lagi ke bawah lewat Jasinga gitu kan. Iya. Gue penasaran, gue pengen lewat Sawarna. gue Akhirnya pengen tembusin. Akhirnya gue tembusin loh sama anak-anak. Pada mau ya? Enggak, awalnya anak-anak gue paksa. Gue ya biasa lah namanya orang-orang goblok nyatu semua gitu kan. Oh awalnya nolak? Iya awalnya nolak paksa gitu dan kan. mau gitu. Terus? Gue paksa ini, bukan rider lu kata gitu. Gue bercanda, kentang, cemen, gue berani gitu kata gue kan. Alhasil pada panas mereka kan, anak-anak pada panas nih kan. Setelah itu ya udahlah, terabas lah mereka. Padahal udah ada bisikan nih dari warga lokal gitu kan. Mas jalannya hancur, jangan ke sana gitu jangan ya. Sono, gitu kan, musim hujan. Ya karena kita batu gitu. Iya. Kita batu. Akhirnya terabas aja. Terabas aja kan. Setelah itu awal jalan itu enak banget lah. Awal keluar itu. Ya selang 5 menit kemudian ya tanah ya? Awalnya batu-batu. Terus? Setelah mulai masuk ke tebing-tebing itu tanah longsor semua. Berarti off-road ya? Semi off-road ya? Parah gua. Ada videonya gak lu? Ada videonya. Nah nanti gua cantumin. Itu bener-bener gila sih, gua udah speechless banget. Cuman karena muter balik nanggung gitu kan. Muter balik nanggung kayak udahlah bablas aja gitu kan. Walaupun sempat ada yang beberapa yang jatuh gitu. Iya. Cuman karena di bawah van ya udah fun aja gitu. Tapi lucunya ini sebelum berangkat ini ada MT25 kan. MT25 kan ya motor naked lah, tinggi lah dia bilang. Dia ngomong, "Om lewat situ bagus sih jalurnya," kata gua kan. Waduh, nyangkut bro motor gua kata dia. Jiper tuh kan, anjing motor MT25 tinggi gitu nyangkut kata gua kan. Gimana sport touring kayak gua. Cuman karena gua penasaran gitu kan, anak-anak penasaran, terabas aja udah. Akhirnya Bisa. Dan itu kurang ngesot parah itu ngesot parah itu sampai gua ngikutin karena gua kan dulu basicnya kadang-kadang suka terabasan di kampung kan, kayak CRF atau KLX gitu kan, ke kampung. Jadi gue lewatin tanah merah itu, anak-anak nih pada batu, gue bilang. Ada satu orang namanya Hani nih, Bang Hani Philip nih, lu kalau nonton video ini lu kena azab lu. Dia pakai Supra kan, dia niat jahat nih mau ninggalin gue nih, di depan tanah merah, lumpur gitu kan, longsoran gitu. Wah gue tinggalin lu. Gak lama borong gas dikit, dia ngerem depan, guprak jatuh di tanah dong. Kotor semua dong? Kotor mah enggak, karena dia pas jatuh langsung begini nih, ogah-ogah megang tanah. Jadi pas aturan kan jatuh begini, dia begini. Dia megang tanah dia. Dia kena azab lah dia. Ada aja ya berarti. Mau ninggalin dia niat jahat nih. Niat jahat ya? Untung ada warlock kan di belakang. Dibantuin tuh? Dibantuin ya? Itu seru aja gitu, senior jatuh gitu. Nah terus lu kan pakai motor sport touring nih. Lu ada nggak impian buat pakai motor atau milikin motor touring gitu? Ada banget. Gua kepengen banget itu, gua bilang kalau nggak versi 6,5, versi 1000. Versi 1000 ya? 1000 gitu aja. Kan ada tuh yang lain, motor touring kayak Africa Twin atau apa gitu. CRF 2,5. Gue nggak tahu kenapa ya, gue pakai Ninja aja dibully, kayak motor gue kecilan gitu kan. Jadi gue mau versis 1000 kalau nggak 6,5, pasangin box 3 biji, udah gitu aja. Iya. Biar mantep ya mantap sih itu, gue pengen motor yang kelihatan gede. Ada lagi yang mantap lagi, BMW GS. Nah itu duitnya nggak cukup. Itu udah parah banget harganya ya? Itu udah 1, sekian. Makanya gila itu. Udah miliaran itu harganya. Parah itu harganya BMW GS ya. Gacau banget itu kalau GS tuh. Berarti motor impian lu saat ini versi 6,5. Sama satu lagi ada naked sih. Oh ada apa naked tuh? CB 6,5F itu. CB 6,5F. Iya yang kayak lo punya itu. Iya. Itu enak banget itu. Itu emang enak sih. Enak banget itu. Boros juga nggak terlalu itu motor. Ya menengah lah. Menengah ya. Terus power oke, tapi nggak yang over banget. Oke lah gitu. Powernya cukup lah gitu. Terus selain motor nih, destinasi lu selain lu touring di daerah Jawa Barat, lu mau kemana nih? Ini planning atau cita-cita gue touring? Cita-cita lu dah. Cita-cita gue misal touring, cita-cita gue mau ke Merauke nih, atau lu mau kemana nih gitu kan? Gue sebenarnya cita-cita untuk saat ini ya, 360 Indonesia aja dulu. Berarti keliling Indonesia?
gue mau namatin Sabang sampai Merauke. Kalau misalkan emang dananya cukup Dan motornya mumpuni. dan ya istilahnya ekonomi itu ngabur, dapur tuh udah ngabul tiap hari lah sebenarnya. Kalau dapur ngabul kita jalan-jalan tolol. Iya. Gitu. Tapi bisa sih, bisa. Semoga Insya bisa Allah, sih. insya Allah. Kayaknya bisa. Ya paling keliling Indonesia perlu berapa lama ya, berapa bulan ya? Ya gue nggak tahu lah berapa bulan ya. Setahun kali ada ya? Lebih kali ya? Nggak nyampe kayaknya. Nggak 8 nyampe ya, bulanan kayaknya. lah. Gue kurang tahu sih ya karena gue belum pernah. Tapi gue touring gue paling jauh itu ya bisa masukin motor gue ke jalan highway Amerika aja itu dulu. Iya. Cita-cita gue paling Cita-cita. jauh ya. Paling jauh. Berarti selain cita-cita lu keliling Indonesia, mungkin di benak lu bakal ada kemauan tuh keliling dunia kali ya? Iya sih, touring bukan jangka nasional doang lah, Iya. udah internasional gitu, Iya. pengen banget gua. Kayak lihat-lihat idola gua Mario Airot gitu kan, touringnya ke mancanegara, Iya, berbagi benar. benua itu gua pengen banget tuh. Mantap ya? Mantap banget itu, dia duitnya nggak habis-habis, bingung gua. Sponsor kayaknya. Iya dari sponsor nih, Avi Iya. TV kali emang sponsoring gitu. Bisa nanti. Dibicarakan aja. Bisa. Atau enggak kita nanti touring bareng lah. Nah itu boleh tuh, Touring bareng. diagendakan itu. Ntar Belum aja. pernah kita ya touring Belum. jauh-jauh belum pernah ya? Belum pernah. Paling sama dia nih riding tipis-tipis doang Tipis-tipis paling ya. aja. Kayak NR, San Mori paling Ya, deket-deket aja lah. deket gitu. ya. Iya. Mungkin nanti gua bakal bikinin video touring sama dia nih. Gua belum pernah ada nih video touring. Nanti kita gas ke mana ya? Sebenarnya gue tuh pengen banget nih ngajak anak-anak Riding Mania ini ke Sawarna dulu lah. Sawarna ya? Sawarna aja, tektokan atau enggak mau nginep ya monggo. Mm-mm. Gue lebih prefer di weekend, Sabtu Minggu. Udah. Tapi menurut gua mending nginep sih. Yang nginep Kalau boleh. tektokan tuh kayak kurang aja menurut gua gitu. Guys, kan nggak semua orang Capek terbiasa banget. juga sih. Ya. Capek banget yang iya. Misal kayak waktu itu kan ke mana tuh? Ciletuh ya. Berangkat pagi, sore udah pulang. Lu tau nggak itu kenapa feeling gue apa ya? Maksud gue kayak lama gitu kan? Karena terlalu banyak rombongan aja. Wah, itu gua capek banget. Sumpah. Capek kan? Jadi gua berangkat pagi ya itu. Iya. Berangkat pagi, nyampe sana itu jam 2 karena ada trouble, karena ada crash sebelumnya. Akhirnya waktu kesita di situ, gue nyampe Ciletuh itu jam 2-an kalau nggak salah, jam 2 jam 1 lah. Jam 2 jam 1. Istirahat. Ya? Iya, istirahat terus abis maghrib kalau nggak salah pulang. Itu gue nyampe rumah jam 1 malam, coy. Wah, buset lama Hujan banget kan, ya. hujan. Iya. Kita neduh, udah gitu apa namanya Jet X semua ya rata-rata pada nggak kuat, akhirnya banyak race-nya. Itu kalau di anak-anak gua hujan terabas, nggak ada kata berhenti. Itu gua pakai Versys ya, aja gua capek banget itu. Gimana yang pakai Jet X? Sport gitu ya. Wah parah sih. Sebenarnya gini loh, lu harus gini ya yang gua pelajarin sebelumnya ya. Lu harus ngelakuin satu trip yang jauh. Setelah lu ngelakuin satu trip jauh itu lu bakal terbiasa dengan namanya tektokan. Iya. Mau itu jaraknya 200 kilo, 300 kilo, 400 kilo itu bakal terbiasa lu. Tapi gua kemarin ya touring kecil itu merasa capek banget gitu. Padahal gua sebelumnya nih pernah gua pakai Versys, itu gua ke Jogja. Abis ke Jogja gua ke Dieng. Biasa aja. Lu biasa Capek aja. cuma nggak yang capek Lu banget. tuh kenapa ke Forsir? Ke Forsir karena terlalu banyak rombongan dan jalannya pelan. Iya kali ya. Itu. Iya sih, pas gua ke Jogja tuh jalan tuh konstan di Cepet 60, 20 80, mungkin. cepet. 80, Iya sih. Segitu ya, kalau misalkan di jalan rame juga kita makin rame juga terkuras energinya. Apa mungkin jalur sana belok-belok kali ya? Jadi kita Sebenarnya kekuras belok-belok kali malah ya. asik. Masa? Sebenarnya belok-belok malah asik, jadi nggak boring lah. Kayak Iya kita lewat sih, Pantura itu boring banget sih. Wah iya Pantura lurusan doang anjir. Parah. Udah gitu kadang ada lobang nggak jelas lah. Iya, makanya anak-anak itu, khususnya anak-anak yang motosop ya, mereka itu selalu ngambil jalur yang abnormal. Jadi out of the box lah, semuanya lewat jalur ya. Beda sendiri selatan atau mana, putar lewat Dendels apa mana kan. Jadi nggak mau lewat rute yang monoton gitu, Iya, gitu bener. aja. Walaupun lebih cepet ya, Ah. cuman tetap kita milihnya jalur yang lebih lama tapi asik lah, salahnya gitu. Sekalian kita ngasah skill juga kan, Iya, jalan-jalan kan kalau misalkan bukan untuk dicontoh cuman kan, kalau misalnya kita di jalan kampung pertouring gitu kan, jalan perkampungan itu kan sepi gitu kan, Iya. banyak jalan tikungan-tikungan tuh enak banget buat belajar kita kan, belajar nikung lah atau belajar ngelatih emosi biar nggak ngikutin teman-teman kita yang ngebut apa gimana ya, ngambil positifnya aja, negatifnya dibuang gitu. Nah terakhir nih Al, sebelum closing kita ya, Hmm. gue mau nanya pertanyaan terakhir nih.
Lu pernah nemuin hal mistis nggak? Mistis Selama touring? ada sih, Apa tuh? ada. Jadi ini sih sebenarnya bukan touring ya. Kayak diganggu gitu atau gimana gitu? Iya, gue pernah sekali waktu itu sama bokap gue. Hah? Waktu itu gue pulang kampung, deket lah, ini bukan touring lah, Iya. Jasinga lah ya, Jasinga Cipanas lah, 2 jam 3 jam dari Bogor gitu kan. Gue lagi naik motor Beat, saat itu gue yang bawa itu, gue masih SMP kelas 3, kelas 2, kelas 2 gitu ya, lupa gue. SMP kelas 2, lu Iya. berarti udah jalan jauh? Iya, Buset. SMP kelas 2 apa kelas 3 itu lupa. Terus 4 SD, pokoknya SD atau SMP lah, di antara itulah, gue bawa motor Beat gitu kan. Jadi saat gue lagi jalan, di Jasinga itu kan jalannya kan kebun Iya, kelapa, bener. kebun sawit kan, iya. sawit semua kan. Ada warung satu warna biru. Jadi posisi ini jalan, tanah, baru warung gitu di atas gitu kan. Iya. Gue meleng kan, bawa motor gitu ya. Tapi setelah gue lewat warung itu, di pelipis mata gue nih kayak ngeliat ada putih-putih gitu. Iya, di warung itu. Di warung itu. Terus? Dia kayak begini-begini. Iya. Bener-bener mirip kayak lontong cuy. Kayak pocong gitu kan. Akhirnya gue nengok kan di spion. Ya lihat gak bapak gue sudah jalan-jalan gitu. Iya. Itu lu asli apa? Asli. Lu halu kali capek? Enggak cuy, itu asli cuy. Enggak ya? Itu asli, itu gerak-gerak gini cuy. Lagi begini aja dia begini nih. Iya. Wah, berarti kita touring juga enggak yang touring doang ya, harus baca doa Harus atau apa juga. ya, Intinya, baca-bacaan di jalan ya. Gini loh, orang touring itu kan kadang niatnya ada yang jelek lah atau apa gitu kan. Iya, iya. Niatnya entah gimana gitu kan. Cuman kalau kita touring itu ya udah, kita niatin itu dalam hati itu kita mau jalan-jalan, mau explore Indonesia gitu kan. Niatnya baik, gak ada aneh-aneh macem-macem. Iya, Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim, udah berangkat gitu. Iya. Gak usah mikir yang aneh-aneh lah ya. Jadi gue tuh pasti setiap abis ngeres, setiap isi bensin atau gimana berhenti, pasti Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa paling utama. Berarti intinya berdoa lah, Berdoa. minta perlindungan ya. Betul. Jangan sampai kita touring entah di, kan kadang suka ada yang iseng ya, makhluk halus tuh ya. Iya. Kita dibuyarin lah mata, terus Kemarin tuh gue bener tuh bang, yang paling horor itu ya, view, walaupun gue ngeliat pocong itu menurut gue nggak terlalu menakutkan lah. Yang menakutkan itu saat gue masuk Sancang. Sancang itu arah Pangandaran kan. Itu kalau lihat di jalannya di YouTube aja, lu lihat deh hutan Sancang menjelang maghrib gitu kan, menjelang maghrib. Itu warga sekitar situ aja nggak ada yang berani keluar cuy. Masa? Serius. Jadi waktu itu gue kesorean kan masuk ke Pangandarannya kan. Itu gue nyampe penginapan jam 9 jam 10 gitu kan. Jadi masuk Sancang itu gue posisi menjelang maghrib, jam 6:30 lah. Di jalan itu warlock itu berani jalan itu, nempelin kita. Iya. Nempelin rombongan kita, berani deket-deket, entah di tengah kita atau di depan kita atau di belakang kita. Yang jelas gak ada warlock sendiri. Iya. Gak ada, warga lokasi pun gak ada yang berani sendiri. Karena emang mistisnya kental. Kental ya? Kental banget. Gue baca-baca situ emang, lu logis gak? Di pinggir pantai ada kabut. Wah, pantai kan panas ya. Di pantai ada kabut itu, hutan Sancang itu. Masa? Serius. Full kabut di pinggir pantai. Berarti ada aja ya hal mistisnya ya? Pasti ada lah, pasti ada. Yang penting mah hati-hati lah ya. Selama touring, yang penting jangan gerabak-gerubuk, jangan apa sih namanya? Jaga emosi, jangan ngerasa paling jago di jalan. Iya benar. Saling menghargai Saling satu menghargai, sama lain. betul. Terus rombongan juga jangan arogan ya di Betul. jalan, betul ya. Ya intinya kita sesama pengguna jalan harus saling menghormati lah. Sama kita kalau ke daerah yang belum pernah kita injek, kita pijak, jangan sompral ya, jangan so tau. Jangan asal-asal lah. Jangan merasa dirinya tuh si paling bisa lah gitu. Iya, betul. Iya kan? Jadi kalau masuk tempat ini kan kayak orang masuk kuburan salam gitu kan. Iya, benar. Cuman kalau misalkan masuk ke tempat yang baru, kita itu nggak perlu ucap salam. Iya. Musyrik. Iya. Biasa aja. Biasa Rasakan aja. jangan berulah aja gitu Yang aja. penting permisi aja. Permisi aja. Permisi numpang lewat gitu ya. Oke, paling cukup Al ya kayak gitu ya. Tuh, cukup. Kita udah bahas panjang lebar juga nih pengalaman lu, terus bahas motor juga ya Iya, kan? betul. Semoga cita-cita lu kecapai tuh ya Amin, tadi. amin. Apa namanya? Versi 6,5 ya? 1000 lah. 1000 ya? 1000. Gue pengen banget gue itu. Untuk awalan 6,5 nggak apa-apa lah ya? Nggak apa-apa, 6,5. Nggak apa-apa. Bertahap Tapi dulu. yang penting kalau bisa 1000 lah ya. Ah ya 1000 lah kalau bisa. Sama
keliling Indonesia. Amin, amin, amin. Oke, paling gitu aja, Om Siap. Al. Thank you banget ya. Sama-sama, bro. Maaf ganggu waktu ini. Aman. Nanti kita touring bareng ya. Sip, gas. Oke. Kita agendain aja. Iya, siap. Nah, oke, paling gitu aja nih. Kita bincang-bincang pengalaman touringnya Om Al ini. Terus nanti juga gue ada rencana touring sama Om Al, entah kemana, nanti gue buatin juga videonya. Oke, sama gue Kibray, tunggu di video selanjutnya.